warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas topik tentang Islam dan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tak lepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya, penggunaan istilah ekonomi Islam tidak steril dari perdebatan. Beberapa intelektual Islam, seperti Tariq Ramadan, misalnya menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam sebenarnya adalah etika Islam dalam ekonomi. Artinya, apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan yang lainnya adalah pada prinsip etisnya. Pengertian ekonomi Islam. Keberadaan ekonomi Islam dapat dilihat sebagai seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menantang sistem ekonomi dominan yang berlaku saat ini. Kita tidak bisa memahami definisi ekonomi Islam tanpa memahami prinsip-prinsipnya. Salah satunya, dimensi penting yang perlu dipahami terlebih dahulu di sini adalah prinsip ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, sebutlah sistem ekonomi yang kapitalistik, prinsip ekonomi merupakan suatu pengetahuan. Namun, dalam ekonomi Islam, prinsip ekonomi adalah produk dari pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan produk dari wahyu dari Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apa bedanya? Cara lain memahaminya begini. Dalam ekonomi konvensional, sumber pengetahuan ekonomi adalah prinsip-prinsip ekonomi yang sudah menjadi pengetahuan itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, sumber pengetahuan ekonomi adalah wahyu. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Allah menentukan mana yang baik dan yang buruk. Sistem ekonomi syariah pertama-tama harus menentukan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam Islam, apa yang halal dan apa yang haram, dan juga apa yang boleh, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Asas manfaat. Selain menentukan mana yang halal dan mana yang haram, Allah juga membolehkan manusia untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah sejauh memberi manfaat baginya. Namun, asas manfaat ini tidak boleh diselewengkan melampaui batas. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki manfaat untuk digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Menahan diri dari tidak menggunakan atau mengonsumsi padahal sudah disediakan dengan alasan mencapai tingkat spiritual yang tinggi tidak dibolehkan. Oleh karena itu, orang yang menahan diri dari makanan dan minuman diwajibkan untuk berbuka ketika waktunya tiba. Asas pertengahan. Dalam memproduksi dan mengonsumsi, hendaknya penganut prinsip Islam tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Di sini manusia dianjurkan untuk berada pada posisi yang moderat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kekayaan bukanlah larangan dalam Islam sejauh diperoleh dengan cara yang halal. Asas kebebasan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memiliki harta yang menjadi hak milik pribadi dan kekayaannya. Namun demikian, kebebasan yang diterapkan bukan kebebasan yang tanpa batas. Batasan ini bisa berupa halal dan haram sebagaimana yang sudah disinggung di atas. Prinsip kebebasan ini membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi komunis. Komunis tidak mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi prinsip kebebasan ini juga tidak berarti diperbolehkannya praktik akumulasi kapital tanpa batas oleh individu. Asas keadilan. Prinsip kelima ini disebut justage dalam bahasa Inggris atau adl dalam bahasa Arab. Keadilan dalam ekonomi Islam menjadi etika dasar segala bentuk kegiatan ekonomi. Keadilan dengan kata lain memandu aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.
Dengan asas keadilan, berarti tidak ada seorang pun yang bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berada di bawah praktik eksploitasi. Beberapa contoh institusi ekonomi Islam, yaitu Bank Syariah dan Baitul Mal. Beberapa contoh transaksi ekonomi Islam, yaitu syirkah, mudharabah, bai al-murabahah, bai al-murabahah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.